Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang meliputi ketentuan tentang penghasilan dari usaha dan ketentuan tentang penghasilan tertentu. Kami dari kelompok G, mata kuliah Perpajakan Internasional, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas yang beranggotakan yang pertama adalah Siti Nurdeina dengan BP 1810531007, yang kedua adalah Viola Novita Wajongan dengan BP 1810532001, dan yang ketiga adalah Indah Zaharatul Nisa BP 1810532025. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, Indah Zaharatul Nisa, BP 1810532025, mengenai ketentuan tentang penghasilan dari usaha. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai pemajakan atas penghasilan dari usaha. Ketentuan pajak domestik mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap wajib pajak luar negeri. Wajib pajak luar negeri atau WPLN yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT pada umumnya dikenakan pajak penghasilan. Namun, ketentuan ini dibatasi atau dimodifikasi oleh ketentuan P3B. Pada umumnya, setiap P3B Indonesia menyatakan bahwa WPLN tidak dikenakan pajak atas penghasilan dari usaha atau kegiatan di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut diperoleh melalui suatu BUT di Indonesia. Apabila tidak ada BUT di Indonesia, maka berdasarkan P3B penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak oleh Indonesia. Sebaliknya, WPDN atau Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang memperoleh penghasilan usaha dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut apabila WPDN yang dimaksud menjalankan usahanya melalui BUT di negara tersebut. Sementara itu, pajak penghasilan yang terutang atas BUT tersebut dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak terutang di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WPDN boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang di Indonesia. Nah, apa sih BUT itu? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya. Dalam P3B, BUT dapat diklasifikasikan menjadi fasilitas, aktivitas, keagenan, dan perusahaan asuransi. Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, semua P3B mengecualikan aktivitas usaha yang bersifat persiapan dan perbantuan dari kriteria BUT. Oleh karena itu, dalam hal ini ketentuan pajak domestik Indonesia dibatasi sehingga Indonesia tidak dapat memajaki WPLN atas penghasilan usaha yang tidak diperoleh melalui BUT sebagaimana yang dimaksud dalam P3B.
Sehubungan dengan metode penentuan penghasilan, semua P3B menetapkan metode langsung, dan terdapat beberapa P3B yang tidak menganjurkan penerapan metode tidak langsung. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, Ketentuan Pajak Domestik Indonesia menerapkan metode langsung. Semua P3B berisi ketentuan tentang pengurangan biaya dari penghasilan BUT termasuk alokasi biaya administrasi, manajemen, dan overhead kantor pusat. Ketentuan tersebut memodifikasi ketentuan domestik. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai ketentuan tentang penghasilan tertentu. Yang pertama adalah pemajakan atas penghasilan dari harta tak bergerak. Semua P3B memberikan hak utama pemajakan atas penghasilan dari harta tak bergerak sepenuhnya kepada negara di mana harta tersebut terletak. Dalam P3B tidak ada ketentuan khusus mengenai mekanisme pemajakan dan tarif pajak atas penghasilan dari harta tak bergerak, sehingga Indonesia dapat mengaplikasikan ketentuan pajak domestiknya. Dengan demikian, ketentuan pajak domestik Indonesia seperti pemajakan final atas penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan atas sewa dapat diterapkan sepenuhnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemajakan atas perusahaan asosiasi. Semua P3B Indonesia memuat ketentuan serupa dengan pasal 9 ayat 1 model OECD yang menyatakan bahwa penghasilan dari perusahaan asosiasi atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa harus ditentukan berdasarkan pendekatan kewajaran. Apabila antar perusahaan yang memiliki asosiasi ini terjadi transaksi dengan penghasilan di luar nilai wajar, maka berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali terhadap penghasilan tersebut. Menurut pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antar pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Penghitungan kembali tersebut dapat menimbulkan pajak berganda yang dapat dieliminasi apabila negara yang memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia bersedia untuk melakukan penghitungan kembali nilai dari transaksi tersebut. Baiklah, saya Vela Novita. Selanjutnya, pemajakan atas laba setelah pajak BUT. BUT adalah cek pajak luar negeri yang kewajiban perpajakannya diperlakukan relatif sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Salah satu perbedaan perlakuan perpajakan BUT dibandingkan dengan wajib pajak dalam negeri yaitu atas laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh suatu BUT dikenakan pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26, atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT, dikenakan tambahan pajak penghasilan atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT sebesar 20%. Tarif tersebut berlaku bagi BUT yang berasal dari negara non-treaty partner. Sedangkan jika BUT tersebut berasal dari negara treaty partner, maka tarif branch profit tax yang dikenakan sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara tersebut. Selanjutnya, keuntungan dari pengalian harta. Pasal 13 OECD dan UN Model merupakan pasal yang mengatur alokasi hak pemajakan di antara dua negara atas keuntungan dari pengalian harta. Semua P3B Indonesia mengalokasikan hak pemajakan atas keuntungan dari pengalian harta tak bergerak pada negara tempat harta tersebut terletak. Namun, alokasi hak pemajakan utama kepada negara sumber juga berlaku dalam pemajakan atas keuntungan yang diperoleh dari pengalian harta bergerak yang merupakan bagian dari harta BUT. Selanjutnya, terkait dengan keuntungan dari pengalihan saham perusahaan
yang mencerminkan pengalihan harta tak bergerak, ketentuan pemajakannya tunduk pada pasal 13 ayat 4 OECD model dan UN model. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa apabila subjek pajak dari negara domisili memperoleh keuntungan dari pengalihan saham di mana lebih dari 50% nilai saham tersebut berasal dari harta tak bergerak yang terletak di negara sumber, maka negara sumber berhak mengenakan pajak atas keuntungan tersebut. Selanjutnya, penghasilan dari jasa personal. Dalam pasal 14 ayat 1 UN Model, diatur mengenai penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi dari pemberian jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya dapat dikenakan pajak di negara di mana orang pribadi tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri atau di negara domisili. Namun, terdapat pengecualian atas ketentuan di atas. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi agar negara sumber dapat mengenakan pajak adalah yang pertama, apabila orang pribadi tersebut mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di negara sumber. Yang kedua, apabila orang pribadi tersebut tinggal di negara sumber dalam suatu periode yang jumlahnya melebihi 183 hari dalam masa 1 tahun, mulai atau berakhir pada 1 tahun pajak yang bersangkutan. Dalam pasal 14 ayat 2 UN Model menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jasa profesional yaitu yang pertama, kegiatan-kegiatan di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, ahli teknik, ahli hukum, dokter gigi, arsitek, dan akuntan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk istilah tempat tetap tidak diberikan definisi jelasnya. Namun istilah ini dapat dimaknai bahwa tempat tetap tersebut dapat berupa suatu ruangan kantor atau tempat untuk melakukan praktik seperti praktik dokter, ahli hukum, maupun akuntan. Sedangkan terkait dengan perhitungan time test terbentuknya tempat tetap, dalam beberapa P3B Indonesia, hal ini ditentukan dari adanya kehadiran pemberi jasa yang melampaui jangka waktu tertentu, yang umumnya selama 90 hari, atau 120 hari, atau 183 hari. Selanjutnya, penghasilan atlet dan artis. Pajak internasional atas penghasilan atlet dan artis diatur dalam pasal 17 OECD dan UN Model, di mana artis dan atlet dapat dikenakan pajak di negara sumber atas penghasilan yang diterima oleh artis dengan penghasilan dari pertunjukannya maupun penghasilan atlet yang terkait dengan penghasilan dari pertandingannya. P3B Indonesia dengan mitra randing mengalokasikan hak pemajakan pertama atas penghasilan dari kegiatan artis atau atlet kepada negara sumber atau tempat di mana penghasilan bersumber. Berlakunya ketentuan dalam pasal 17 OECD model ini tidak memperhatikan apakah penghasilan tersebut diterima secara langsung oleh atlet dan artis tersebut atau diterima oleh pihak ketiga. Selain penghasilan yang diterima atas kegiatan hiburan dan olahraga, pasal 17 ini juga mencakup ketentuan pemajakan atas penghasilan yang memiliki keterkaitan erat dengan penghasilan atas pertunjukan, seperti penghasilan dari hak penyiaran, iklan, sponsor, dan hak cipta yang diterima oleh atlet dan artis tersebut. Atlet dan artis yang mendapat penghasilan dari kegiatan olahraga dan kesenian di Indonesia dapat langsung dikenakan potongan pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPH pasal 26 dengan tarif 20%. Selanjutnya, penghasilan lain-lain. Dalam OECD dan UN Model, terdapat pasal khusus yang mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang secara spesifik tidak diatur oleh pasal lainnya dalam P3B. Pasal yang dimaksud yaitu pasal 21 yang merupakan pasal untuk mengalokasikan hak pemajakan atas penghasilan yang belum jelas diatur dalam pasal substantif lainnya dalam P3B. Ruang lingkup yang diatur dalam pasal ini tidak hanya mencakup penghasilan yang bersumber di negara yang mengadakan P3B, tetapi
juga memperluas penghasilan yang bersumber dari luar negara yang mengadakan P3B atau negara ketiga. Oleh karena itu, ruang lingkup pasal 21 ini tidak hanya mencakup penghasilan yang tidak secara tegas diatur dalam pasal-pasal substantif lainnya, tetapi juga penghasilan dari sumber yang tidak secara tegas disebutkan. Dengan demikian, apabila terdapat penghasilan tertentu yang menurut identifikasi penghasilan tersebut diterima oleh subjek pajak dalam negeri dari negara domisili, dan penghasilan itu tidak diketahui sumbernya dari mana, ketentuan yang berlaku dalam menentukan pemajakan atas penghasilan tersebut adalah Pasal 21 OECD dan UN Model. Pada Pasal 21 ayat 1 OECD Model dan UN Model ditegaskan bahwa suatu penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak dalam negeri dari negara yang mengadakan P3B dari manapun penghasilan tersebut berasal, di mana penghasilan tersebut tidak dicakup oleh pasal-pasal dalam P3B lainnya, hanya dikenakan pajak di negara domisili dari penerima penghasilan. Sedangkan negara lainnya tidak diperbolehkan mengenakan pajak atas penghasilan lain-lain tersebut. Penghasilan yang masuk dalam kategori penghasilan dari sumber yang tidak secara tegas disebutkan yaitu 1. Penghasilan dari negara ketiga yang diterima oleh subjek pajak yang mempunyai status ganda kewarganegaraan. 2. Penghasilan dari harta tak bergerak yang terletak di negara domisili atau di negara ketiga. 3. Penghasilan yang muncul di negara domisili yang penghasilan tersebut memiliki hubungan efektif dengan BUT yang berada di negara sumber. 4. Penghasilan yang penerima dan pembayarannya adalah SPDN di negara yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keringanan pajak. Berbicara mengenai keringanan pajak, tentu semua P3B memberikan keringanan pajak berdasarkan metode kredit pajak atas pajak yang dikenakan oleh negara sumber yang harus diberikan oleh negara domisili atau residence apabila negara tersebut mengenakan pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak oleh negara sumber. Nah, sistem dan teknik, metode, serta prosedur pemberian kredit pajak ataupun keringanan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan domestik Indonesia dan negara mitra runding. Selanjutnya ada non-diskriminasi, yang mana sesuai dengan kelaziman internasional, P3B Indonesia mencantumkan ketentuan tentang non-diskriminasi. Ketentuan non-diskriminasi ini bertujuan untuk memberikan perlakuan pembajakan yang sama, yang mana perlakuan pembajakan yang sama ini diberlakukan terhadap 4 aspek, yaitu yang pertama, warga negara dari negara runding, yang kedua adalah stateless person atau orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, yang ketiga adalah BUT WPLN atau bentuk usaha tetap wajib pajak luar negeri, dan yang terakhir adalah anak perusahaan WPLN atau anak perusahaan wajib pajak luar negeri. P3B Indonesia umumnya mencantumkan ketentuan tentang pejabat kompeten atau bahasa Inggrisnya adalah Competent Authority Provisions. Ketentuan ini mengatur mekanisme yang harus ditempuh wajib pajak untuk meyakinkan bahwa kedua negara mitra runding telah menghormati dan mematuhi ketentuan P3B. Adapun fungsi ketentuan pejabat kompeten ini adalah yang paling utama, yaitu untuk meyakinkan Indonesia dan negara mitra runding bahwa wajib pajak yang bersangkutan memang benar berhak atas keringanan seperti tarif potongan pajak P3B. Misalnya, dengan menerbitkan surat keterangan domisili atau Certificate of Resident yang sekarang diubah menjadi surat keterangan domisili dan pemilik sebenarnya penghasilan. Nah, selain itu, adapun fungsi ketentuan pejabat kompeten lainnya yaitu sebagai mencari solusi atas transfer pricing antar perusahaan asosiasi. Pertukaran informasi sangat diperlukan dalam rangka mengendalikan penghindaran atau kekurangpatuhan perpajakan, sehingga pertukaran informasi ini perlu ditumbuh kembangkan secara kontinu. Sesuai dengan ketentuan pada P3B, Indonesia menyediakan informasi terutama tentang potongan pajak yang diperlukan oleh negara mitra runding. Sebaliknya, negara mitra runding seperti Jepang dan Selandia Baru akan secara spontan dan rutin mengirimkan ke Indonesia informasi berupa
potongan pajak atas beberapa kategori penghasilan di negara sumber. Selanjutnya adalah kesepakatan bersama, yang mana dalam aplikasi ketentuan P3B kadangkala sering terjadi multitafsir atas suatu ketentuan atau pengertian yang berbeda antar negara mitra runding. Nah, kesepakatan bersama ini sangat dibutuhkan sebagai sarana musyawarah untuk mufakat yang sangat membantu dalam menyerasikan interpretasi dan perbedaan pengaplikasian ketentuan P3B tersebut. Indonesia selalu berusaha memperbaiki iklim investasi dengan menyodorkan berbagai kemudahan perpajakan. Salah satunya adalah tax sparing atau tax sparing credit, yang mana tax sparing credit ini adalah pemberian kredit atas pajak yang sebenarnya tidak dibayar di negara mitra perjanjian guna melindungi niat baik dan mengamankan sasaran pemberian keringanan pemajakan. Nah, ketentuan tentang tax sparing ini dapat dilihat pada P3B Indonesia dengan Jepang. Selanjutnya adalah pemajakan atas penghasilan transportasi internasional. Dalam kebanyakan P3B Indonesia, hak pemajakan atas penghasilan dari transportasi udara dan juga laut internasional secara eksklusif dialokasikan kepada negara residen atau tempat manajemen efektif perusahaan transport, yang mana hal ini dapat disimpulkan bahwa secara unilateral, semua perusahaan transport internasional, baik itu transport internasional udara maupun laut, WPLN atau wajib pajak luar negeri yang membuka cabang di Indonesia akan dikenakan pajak selayaknya perusahaan WPDN atau wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya adalah pengecualian perusahaan kontrak bagi hasil, yang mana penghasilan perusahaan kontrak bagi hasil atau KBH, sektor migas dan pertambangan umumnya telah diatur dalam kontrak antara pemerintah Indonesia atau yang mewakili dengan masing-masing perusahaan. Dan dikarenakan sudah adanya kontrak khusus, maka tidak berlaku Undang-Undang PPH serta begitu pula dengan P3B. Namun, dikarenakan pengusaha akan selalu berusaha memaksimalkan laba setelah pajak dengan memanfaatkan P3B yang memberikan tarif PPh pasal 26 yang lebih rendah, maka hal tersebut tentu akan menimbulkan cedera janji bagi perusahaan KBH atau kontrak bagi hasil, dan juga hal tersebut dapat menggerus penerimaan pajak Indonesia yang akhirnya mendapat bagian penerimaan yang lebih rendah. Nah, untuk merendam tindakan credit shopping yang seperti itu, maka sebanyak 39 P3B mengecualikan KBH atau kontrak bagi hasil dari kemungkinan memanfaatkan P3B, sedangkan 18 P3B tidak memberlakukan pengecualian KBH atau kontrak bagi hasil seperti negara Aljazair, Kanada, Republik Rakyat Cina, Prancis, Jerman, Hungaria, Filipina, Rumania, Saudi Arabia, Sisilia, Sri Lanka, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan mengenai prinsip-prinsip P3B. Demikian, terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.